Oh, belum ya, Bu? Oh, ya. Oke. Sudah? Kita mulai, Bu Yuni. Ya, oke, sudah? Ya. Assalamualaikum, Bu Yuni. Apa Sudah. kabar, Bu? Waalaikumsalam Mbak Fitri. Alhamdulillah kabar saya baik Mbak. Cuma ini agak sedikit batuk ya Mbak ya. Dan ada keluh kesah ini Mbak di hati saya kayak gitu ada ganjaran lah Mbak lah yang saya rasakan seperti itu Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Memang ada waktu Bu Fitri untuk saya sedikit curhat gitu sama Ibu. Ya, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan sekarang kan jamnya sedang jam mata pelajaran agama ya, Bu. Tapi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti ya, Bu? Hmm, saya tuh berharap dari percakapan kita itu ya Mbak ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi seperti itu Mbak. Hmm, oh iya, Bu. Nah, kira-kira masalah Ibu apa sih, Bu? Ini loh Mbak, masalah saya itu seputar anak-anak ini. Jadi ada murid saya nih yang apa di kelas itu uh, tidak mau mengerjakan tugas, tidak Nah, tidak fokus lah, tidak konsentrasi kayak gitu. Jadi dia tuh tidak termotivasi dalam apa mengikuti pelajaran seperti itu, Bu Fitri. oh, jadi masalahnya ada salah satu siswanya Bu Yuni yang memang motivasi belajarnya kurang ya, Bu, ya. Hmm, Kemudian, dia juga jarang iya. mengerjakan tugas-tugas ya, Bu, ya. Nah, apakah sudah Bu Yuni, telusuri penyebabnya, Bu, dari masalah siswa yang seperti ini, Bu? Sudah sih, saya sudah ngajak dia untuk ini ya apa duduk bersama seperti itu. Saya tanyakan kenapa Mhm, sih kayak gitu? Apa sih penyebabnya? Kok mhm, kamu tuh males mengikuti pelajaran seperti itu? mhm, mhm. Lalu dari pengamatan Bu Yuni sendiri, mengapa sih kok dia bisa berperilaku seperti itu, Bu? Kalau dari pengamatan saya ya Mbak ya, eee, Mhm, si anak itu mungkin dianya itu apa? Dia tuh mhm, tidak menyukai dengan kan kalau pelajaran bahasa Indonesia seperti itu ya, itu kan teksnya panjang-panjang. Nah, dia itu tidak mhm. menyukai untuk membaca teks yang panjang-panjang kayak gitu. Jadi dia Oh, males untuk baca. Lah dari oh, malesnya itu kan akhirnya apa ya, ogah untuk ngerjain tugas-tugas dari saya seperti itu waktu pembelajaran seperti itu, Mbak. mmm. Jadi kalau disimpulkan itu ini ya, Bu, ya, muridnya Ibu itu jadi kurang menyukai pelajaran bahasa Indonesia Iya, karena teksnya mhm, panjang-panjang ya, Bu, mhm, ya? teksnya. Oke. Nah, kira-kira kondisi ideal apa sih yang, Bu Yuni ingin harapkan dari murid ini, Bu? Kondisi idealnya ya saya ingin siswa tersebut aktif Mhm. seperti siswa-siswa lainnya, aktif mengikuti Eee, pembelajaran, seperti mhm. itu, Mbak Fitri. Oh, oke, oke, oke. Mhm. Nah, kemudian apa sih yang Bu Yuni akan lakukan agar atau murid Bu Yuni ini, motivasi belajarnya itu bisa, kembali meningkat, Bu? Kalau dari saya ya, Mbak, ya, berdasarkan Mhm, dari pengamatan saya mhm, sepertinya, ini harus mengubah metode pembelajaran saya jadi, dengan berbagai variasi lah seperti itu. mmm, mhm. Jadi tidak Iya, Bu monoton Yuni. itu saja, sehingga kan Heeh, kalau monoton si anak semakin malas seperti itu. Misalnya dengan saya itu, melakukan
apa ini, ice breaking kayak gitu untuk, membuat suasananya itu lebih menyenangkan, seperti itu. Terus memilih media Mmm. pembelajaran yang menarik untuk, siswa ya, jadi mungkin kalau di sini kan membacanya. Nah, mungkin nanti, Mhm. teksnya itu jangan terlalu panjang, tapi ada, mungkin ada gambarnya sedikit atau bagaimana biar si anak itu lebih tertarik, seperti itu. Oh, iya iya, berarti Bu Yuni itu akan menerapkan itu ya, Bu, ya, eee, Iya, pembelajaran gitu ya dengan berbagai metode heeh atau yang variasi seperti, juga heeh, mengisi atau menggunakan ice breaking seperti itu di sela-sela pembelajaran ya, Bu, ya? Heeh, ya. iya, Ibu apa kira-kira metode yang pernah Bu Yuni terapkan yang pernah, Bu? yang sudah pernah saya terapkan, ini, saya pernah sih, yang pernah berhasil ya, Mbak, ya, itu saya itu menggunakan, eee, ice breaking tapi dengan, pesan berantai. Jadi, kan Mmm, setiap anak, akan mendapatkan, 1 kartu ada mhm, bacaannya. Nah, mhm, nanti, mhm, dia akan berpindah ke eee, pesan berikutnya seperti itu. Jadi semua mmm, siswa pada akhirnya, akan aktif dalam kelas itu, aktif mmm. dalam, mengikuti pembelajaran seperti itu sih, Mbak. Oh, Ya berarti hasilnya Bu Yuni oh, iya iya, heeh, berarti Bu Yuni hasilnya mau jadi iya, dari seluruh siswa itu akan terlibat kayak gitu loh, Mbak. Jadi pembelajaran oh, berjalan sesuai yang saya harapkan, seperti itu. heeh, oh, iya iya. Berarti Bu Yuni ingin menggunakan ice breaking, atau bisa menggunakan itu ya Bu, pesan berantai ya Bu ya? Jadi agar anak-anak itu terlibat Mhm, aktif ya Bu? Oh, iya itu tentunya itu iya bisa begitu. berbuah pada murid ya Bu, yang Bu Yuni terapkan ya? Jadi pembelajarannya juga Iya sangat bermakna Bu untuk anak-anaknya, begitu ya Bu ya? iya Iya. iya, Mbak. Heeh, betul betul. Nah, kalau di-rating Bu, dari angka 1 sampai 10 kira-kira dari metode yang Bu Yuni terapkan itu sudah mencapai di angka berapa Bu? Untuk meningkatkan Berapa itu, ya, Mbak, ya? daya tarik anaknya ini Bu? Eee, mungkin menurut saya mungkin sudah, antara 8 dan 9 ya, Mbak, ya. Wow, keren keren sekali Bu. Nah, Iya kira-kira, rencana Ibu apa ini Bu, agar bisa meningkatkan motivasi anak ini Bu, untuk ke depannya iya, Bu? rencana saya itu ingin menerapkan pembelajaran ya, Mbak, ya, yang bervariasi Mhm, tadi, juga mhm, dengan diselingi ice breaking karena saya kelas rendah, tentunya mhm. ice breaking itu, akan saya gunakan, untuk mengkondisikan siswa Mhm, seperti itu. heeh heeh, Jadi jika dirasa kok sudah, eee, tidak kondusif, saya harus menggunakan ice breaking, untuk mhm, biar siswa itu kembali kembali fokus pada pembelajaran dan tidak membosankan. Nah, saya juga akan menggunakan seperti yang tadi saya ceritakan di depan loh, Mbak, loh. Saya mau mhm, menggunakan pesan berantai ya, itu mhm, juga akan saya gunakan. Terus, saya akan mengupdate, informasi-informasi tentang pembelajaran lah yang mhm, berpihak pada mhm, murid. Jadi, pembelajaran saya itu tidak monoton. Eee, mmm, s apa, lebih menarik dengan mhm, metode, yang ada lah. Saya kan bisa ATM lah, Mbak, kayak gitu. mhm mhm Nanti mhm. kan, sebagai seorang pendidik, kita kan harus selalu, membuat, siswa itu menjadi senang dengan pembelajaran dan pembelajaran bermakna tentunya ya, Mbak, ya. Iya iya, heeh, betul sekali, Bu. Jadi Bu Yuni itu akan menerapkan ice breaking, terus tadi ada Iya menggunakan pesan berantai agar, semua anak terlibat aktif begitu ya, Bu. Juga iya iya, apa, betul. eee, berpihak pada murid ya, Bu, ya. Jadi anak-anak itu, Mhm, dalam mengikuti pembelajaran itu senang dulu ya, Bu, ya. Jadi biar materinya iya itu mudah, tertangkap atau mudah diserap oleh siswa begitu ya, Bu, ya. iya, heeh. Oke, kemudian siapa Bu nih, siapa yang membantu Bu, membantu Ibu dalam menjalankan rencana, ini Bu, nantinya? Mmm.
Tentunya saya tidak bisa sendirian ya, Mbak, ya. Heeh Ini pasti heeh, berkolaborasi dengan heeh. kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan tak lupa Mbak, saya juga, akan berkolaborasi dengan wali murid tentunya Mbak di Mhm, sini. heeh, iya iya betul. Jadi ada kepala sekolah, rekan guru juga, wali murid juga dilibatkan ya, Bu, ya. Heeh, Nah kira-kira berapa lama Bu ini Bu, iya. waktu yang dibutuhkan Bu Yuni untuk merealisasikan rencana ini, Bu? Iya, kalau lama mungkin berapa lama, mungkin tidak lama lagi ya, Mbak, ya. Tapi Heeh, mungkin tidak butuh waktu lama ya, Mbak, ya. Tapi heeh heeh, untuk, ini, hasilnya ya, Mbak, ya, mhm, target hasilnya, mungkin ya itu butuh proses. Karena oke. kan, ini pembelajaran butuh proses, Mbak, nggak bisa instan langsung tiba-tiba si anak, termotivasi Langsung seperti itu. heeh, iya, heeh, oke, Iya butuh proses ya, Bu. Iya, tidak iya bisa langsung butuh proses. instan. Heeh. Kemudian kira-kira kapan ini, Bu, mau dilaksanakan ini, Bu, rencana aksinya ini, Bu? Mhm, rencananya ya secepatnya lah, Mbak. Secepatnya saya ingin, Mhm, melaksanakan, rencana ini. mhm mhm. Kemudian itu, Mhm, Bu, komitmen apa, Bu, yang akan Bu, Yuni lakukan, Bu, agar, apa ya, motivasi anak ini kembali meningkat, Bu? Jadi ya, rencana Bu Yuni itu bisa terlaksana dengan komitmen baik itu komitmennya apa gitu, Bu? ya, iya ya, Bu Yuni? saya itu ya, guru-guru hebat ya, Mbak, ya, dan baik di sekolah maupun di luar sekolah, Mbak, seperti di KKG lah, seperti itu, Mbak. Terus untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik itu, Mbak. Jadi sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode dan, Mhm. media pembelajaran yang menarik seperti itu, Mbak. Jadi saya pasti akan, mencarilah, Mbak, lah, mencari bahan untuk, saya biar apa ya, kualitas diri saya menambah seperti itu. Yaitu tujuannya tadi untuk, memperbaiki pembelajaran saya. Oke oke, tadi sempat terputus ya, Bu, ya. Jadi intinya itu tadi komitmennya apa, Bu? Ingin memperbaiki Oh, kualitas heeh, itu ya, Bu, ya? iya, dan heeh, saya akan melakukan secara konsisten, Mbak, terus-menerus Konsisten ya, seperti Bu. itu. Oke, Iya, heeh heeh. iya, Agar, apa, bisa meningkatkan motivasi anak ini, secara terus-menerus ya, Bu, iya, bisa meningkat ya, heeh, Bu, ya? iya, heeh, iya, saya Oke oke melakukan oke. secara Mhm. Oke, kemudian adakah dukungan, Bu? Dukungan, yang, apa, bisa mendukung rencana Ibu, kira-kira ada nggak, Bu? mhm, ada, Mbak, di sekolah saya ya itu dukungannya seperti, sarana dan prasarana, terus dukungan Mmm, dari warga sekolah, eee, itu sudah saya dapatkan, Mbak. Jadi heeh baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat ya, Mbak, ya, heeh, mungkin itu, Mbak, oh, jadi dukungan dan sarana prasarana, motivasi secara internal, mhm, iya, dari oke oke. saya. Oh, jadi, dari sarana prasarana, kemudian rekan Iya, sejawat, dari sekolah dan juga secara heeh. internal ya, Bu, karena kadang kalau kita Iya, heeh, udah dari juga hati kita heeh, juga nanti akan susah ya, Bu, untuk iya, melaksanakannya gitu ya, Bu, ya. iya, Oke, semoga, rencana-rencana yang dari Bu Yuni sampaikan tadi itu, mudah-mudahan terrealisasi dengan baik ya, Bu, ya. iya. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu? Ini secara tidak sadar Ibu sudah memberikan solusi sendiri loh Bu dari permasalahan Ibu loh. Bagaimana Bu rasanya sekarang masih ada yang mengganjal Bu? Alhamdulillah Mbak, udah lega, udah nggak ada yang mengganjal lagi dan saya sudah tahu Mbak, nah, solusinya, ke depannya saya akan apa yang saya akan laksanakan seperti rencana Mhm. tadi itu Mbak. Oke, baiklah. Syukurlah Bu Yuni, alhamdulillah sekarang sudah lega, sudah itu ya, ketemu dengan solusinya ya Mbak, anu ya Bu ya. Iya betul, iya Mbak. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan nggak Bu?
Tidak Mbak, sudah cukup. Ya, terima kasih sekali ya Mbak ya, sudah mau, mendengarkan cerita saya, apa, curhat saya ini Mbak, untuk Oke. tentang problem saya tadi. Oke Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu. Saya senang sekali bisa mendengarkan, cerita-cerita dari Ibu. Mudah-mudahan kita, bisa saling terus berbagi ya Bu ya. Iya. Oke, Iya terima Mbak, kasih. sama-sama. Ya, sampai Ya, jumpa Bu sama-sama Yuni. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, 2016 ya. Kita ke 16 menit. ya, saya jadi coach-nya ya Bu. Ya, Jenengan jadi coach-nya. saya yang menanya. Oke. Oke. Sebentar, saya tak minum dulu. Oke, saya juga bismillah. Tadi sempat putus-putus Bu Yuni punya jenengan. Iya, punya jenengan juga di aku. Iya iya. Ya sudah sama-sama. Oke. Oke. Sudah siap? Sebentar. Ini HP saya mana ya? Oh, mungkin jaringannya agak jelek. Oke, ya. Silakan Bu. Sudah siap? Ya, baiklah. Assalamualaikum Mbak Fitri, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Baik Bu, sehat Bu, alhamdulillah. Tapi ada sedikit yang mengganjal di dalam hati saya ini Bu. Apa Mbak? Apa yang mengganjal? Kalau boleh saya tahu nih. Iya Bu, saya mau curhat Bu, masalah saya di sekolah Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Saya siap kok mendengarkan curhatnya. Oke, jadi begini Bu. Murid-murid saya itu sudah saya ingatkan berulang kali Bu, tapi masih saja tetap, membuang sampah sembarangan Bu. Jadi saya agak pusing gitu loh Bu. Halo Bu Yuni? Halo, terputus Iya. suaranya. Oh, putus-putus ya? Jadi begini Iya, Bu, iya. jadi saya sudah berulang kali, Hmm, mengingatkan murid-murid saya itu mhm, untuk, tidak membuang sembarangan begitu. Tapi nyatanya sampai saat ini murid-murid saya itu masih terus membuang sampah sembarangan, Bu. mmm. Jadi, permasalahannya itu Mbak, yang ingin, Mbak Fitri, kita, bicarakan sekarang ini? Iya, Bu, jadi, saya ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya. Nah, kira-kira, apa ya, Mbak, ya, eee, tujuan ataupun target dari, yang Mbak Fitri ingin, yang ingin didapati dari pembicaraan kali ini dengan saya? Iya, Bu. Jadi saya ingin, membahas terkait pentingnya, eee, apa, membuang sampah pada tempatnya, Bu. Nah, kira-kira, apa sih, Mbak, penyebabnya dari, anak-anak kok, membuang sampahnya itu kok tidak di tempatnya, seperti itu, malah, di atasnya ya, Mbak, ya? Di atas, tempat sampah seperti itu? Iya. Jadi begini, Bu, murid-murid saya itu, di dalam kelas ya, Bu, ya, kadang, ketika mereka jajan seperti itu tuh hanya, membuang sampah itu tidak di tong sampahnya, tapi, kadang di laci atau di loker meja, kemudian, kadang berserakan di lantai seperti itu. Dan tadi pagi saya juga lihat sekali itu anak-anak itu masih membuang sampah itu
yang seharusnya mereka bawa sampah itu dimasukkan ke dalam tong sampah, dibuka tutupnya dulu ya, Bu, ya, kemudian dimasukkan di dalam tong sampahnya, kemudian ditutup, kemudian dia cuci tangan, ternyata itu tidak, Bu. Jadi mereka itu hanya membuang sampah itu di tutupnya, di atas tutupnya itu, Bu. Jadi kan, sampahnya itu jadi berserakan ke mana-mana, Bu, begitu, Bu. Ya. Itu penyebabnya ya. Lah, apakah ada Mbak penyebab lain dari, masalah itu? Ya, jadi kalau, kita bicara tentang penyebabnya ya, Bu, dari apa ya, menurut pengamatan saya, menurut, yang saya amati ya, Bu, ya. Jadi penyebabnya adalah mereka itu, masih kurang peduli, Bu, kurang peduli terhadap masalah kebersihan. Jadi mereka itu, apa ya, tidak menghiraukan tentang bahaya sampah begitu, Bu. Kemudian kalau untuk penyebab yang lain itu, sepertinya mereka karena belum sadar atau belum termotivasi, atau belum punya rasa peduli terkait dengan kebersihan, Bu. Dan, kalau menurut saya itu apa ya, kayak mereka itu juga belum sadar terkait dengan tindakan-tindakan mereka itu ternyata itu dapat mengganggu orang lain loh, Bu. Jadi misalnya dari segi kebersihan itu juga, apa, sampah ya, itu sangat, apa, kotor seperti itu kalau kita nggak membuang sampah pada tempatnya begitu. Kemudian dari segi kesehatan juga itu sangat tidak baik ya, Bu, ya, untuk kesehatan kita, Iya. begitu. Iya, jadi, ini ya, kesadaran dari, murid itu masih rendah ya untuk, membuang sampah dan, dia itu belum memikirkan, apa sih resikonya nanti apabila lingkungannya kotor kan bisa menyebabkan penyakit seperti itu ya, Mbak Fitri ya. Nah, Iya. kira-kira nih, rencana apa yang akan, Mbak Fitri apa ya, yang akan Mbak Fitri lakukan lah gitu. Kan Mbak Fitri tentunya punya terbesit ya, Mbak, ya, ada pemikiran rencana-rencana yang, apa, ingin dilakukan Mhm mhm. seperti itu. Iya. Iya, iya, Bu. Jadi kalau menurut saya rencana yang akan saya lakukan ya, Bu, Ya, yaitu saya ingin, memutarkan video, Bu. Video dari, tentang bahaya sampah begitu, Bu. Jadi nanti di sela-sela pembelajaran saya akan memutarkan video, Bu, yang, dengan harapan nanti anak-anak itu akan mulai ada rasa peduli, ada rasa, apa ya, empati dan rasa, apa ya, lebih termotivasi agar anak-anak ini peduli dengan kebersihan. Jadi tidak membuang sampah lagi pada tempat pada, apa, sembarangan begitu, Bu, tidak pada tempatnya, kayak gitu. ya. Dari pemutaran video itu ya, rencananya biar, jadi anak itu, apa, tersadar, "Oh iya, sampah itu ternyata, tidak baik untuk lingkungan dan untuk kesehatan," seperti itu ya, Mbak, ya. Mhm Nah, adakah, rencana lainnya, Mbak, dari selain memutarkan video seperti itu? mhm. Selain dari, saya memutarkan video, mungkin Heeh, rencana saya selanjutnya yaitu saya akan, mengintegrasikan dalam project P5, Bu, begitu. Jadi saya akan mengusulkan ke kepala sekolah dan, rekan sejawat serta mungkin panitia P5 begitu. Jadi saya heeh, akan, mengusulkan terkait dengan tema dan topik yang urgent berkaitan dengan, pengelolaan sampah begitu, Bu. Jadi misalnya temanya, apa, gaya hidup berkelanjutan global, kemudian topiknya itu jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Mungkin seperti itu, Bu. iya, keren, Mbak. Ya, kira-kira untuk ini ya, melaksanakan rencana tadi, Mbak, tentunya, perlu dukungan ya, Mbak, ya, dari siapa, Mbak, dukungan yang, Mbak Fitri akan, harapkan atau yang Heeh. ingin diharapkan seperti itu? Heeh. Ya Dukungan tentunya, dari siapa saya saja? butuh sekali butuh sekali dukungan, Bu, terutama, yang pertama dari kepala sekolah karena beliau sebagai penentu kebijakan ya, Bu, ya. Kemudian Iya, dari, apa, rekan sejawat seperti itu, Bu, seperti guru misalnya kalau kita mengintegrasikan P5 yaitu, saya butuh guru guru mapel misalnya guru PJOK dan guru PAI misalnya terkait dengan akhlaknya, tentang kesehatannya, begitu, Bu. nah itu kan tadi,
masih dari lingkup sekolah ya, Mbak, ya. Mungkin, Mhm. ada dukungan lain seperti itu yang dari, luar sekolah atau bagaimana gitu, Mbak? Oh Dukungan iya iya, lainnya? betul. Mhm. Kalau dari dukungan lainnya itu, ini Bu, apa, kan karena dalam project P5 itu kan ada tahap Heeh. kontekstualisasi ya, Bu. Nah, jadi saya ingin Iya. mengundang atau menghadirkan dari pihak puskesmas, Bu. Jadi nanti biar, dari puskesmas ini Mhm. akan menjadi narasumber begitu, Bu. Jadi kalau biasanya guru yang, apa, memberikan materi Heeh tentang heeh. ini ya, Bu, ya. Jadi, saya ingin, apa, berkolaborasi atau MOU dengan pihak luar seperti, puskesmas seperti itu, Bu. Jadi biar, anak-anak itu lebih tertarik lagi, termotivasi, punya rasa peduli, empati terkait dengan, apa, pengelolaan sampah begitu, Bu. Mhm. Nah, komitmen bentar, eee, komitmen atau pertanggungjawabannya itu bagaimana, Mbak, dari, solusi yang tadi sudah Mbak Fitri, utarakan seperti itu? Heeh. Ya, baik, Bu. Heeh, Jadi, komitmennya. komitmen saya itu ya tentunya saya akan merealisasikan Heeh. apa yang menjadi rencana saya, Bu. Tadi kan sudah saya jelaskan, jadi ternyata saya itu rencana saya itu yang pertama adalah memutarkan video, Bu, di sela-sela pembelajaran Iya, begitu. Jadi biar heeh. anak-anak itu akan melihat secara visual, secara konkret, oh ternyata bahaya sampah seperti ini ya, biar ada mereka itu ada kesadaran, oh ternyata sampah itu bisa menyebabkan, penyakit seperti itu. Mereka harus membuang begitu, kalau misalnya plastik harus dibakar begitu misalnya. Kemudian yang kedua saya, apa, karena sebagai koordinator P5 tentunya saya akan berkoordinasi dengan Iya. kepala sekolah untuk menentukan tema, topiknya begitu. Jadi, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, panitia P5, kemudian dari pihak luar misalnya kayak puskesmas tadi, Bu. Jadi saya akan lebih konsisten lagi. Jadi begitu ada, apa, berkaitan dengan, ini apa, sampah ya, pembuangan sampah yang sembarangan ini, biar, lebih terminimalisir. Kalau perlu itu sudah bisa dihilangkan dengan cara-cara apa, rencana saya itu, Bu. Mhm. Nah, ternyata nggak sadar kan, Mbak Fitri sudah, ini, sudah, menyampaikan, beberapa hal solusi dari masalah yang sedang Mbak Fitri hadapi sekarang kan, Mbak, kan? Lah, iya ya, Bu, ternyata gitu ya, Bu, ya? Lah iya toh, sudah, tadi sudah di Mbak Fitri sendiri yang akan, eee, sudah merencanakan solusinya, yang akan Mbak Fitri lakukan gitu ya untuk, meningkatkan kesadaran, pentingnya, membuang sampah pada tempatnya, Tepatnya. seperti itu. Mhm. Nah, sekarang bagaimana Mbak perasaannya setelah, apa, kita berbicara dan setelah mendapatkan solusinya? Iya, Bu, alhamdulillah, Bu, saya sudah, tenang, sudah lega, rasanya plong sekali. Ternyata, luar biasa ya, Bu, atas bimbingan Bu Yuni, saya jadi bisa menemukan solusi, gitu, Bu. Jadi, saya mengucapkan terima kasih, yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Yuni ya, Bu, ya. Jangan Iya, lupa kita sering sama-sama. berbagi ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kira-kira, ada hal lain yang ingin dibicarakan Mbak Fitri? Masih punya Eee, kendala lain? iya, sepertinya sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, atas bimbingannya, Bu Yuni, masya Allah. Ya, sama-sama Mbak Fitri, kita memang harus saling berbagi ya. Heeh. Sudah cukup Mbak Fitri ini kita, bicara, pada saat ini? Ya, heeh, cukup cukup. Terima kasih ya, Cukup? Bu Yuni. Sampai jumpa, Bu Ya. Yuni. Ya, sampai jumpa kembali Mbak Fitri di lain waktu. Oke, selamat Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai 20.30. Sekarang kita, waktunya tinggal 10 menit lagi untuk kita refleksi. Bu, kita, Oke. belum, apa, belum itu dulu kan, Bu? Apa rekamannya jangan dimatikan dulu kan? Heeh, ya belum. Heeh. Untuk Ya, refleksi. sekarang kita refleksikan, Bu, tadi, Ya, refleksinya apa? Bentar. saya tulis aja belum nge-print. Yang Saya belum pertama
Yang pertama tentang apa ya tadi? Bukan di itu ya? Kenapa? Jangan ya, Bu. Bukan Udah moto saya sebentar. Tak kirimkan ya. Refleksinya ini di seperti itu. ini, Bu. Nah, cuma moto sih di apa ya? Mau itu skrip apa Oh, saya bukan buka? bentuk itu. Aduh, anu sinyalnya ya. Aduh, sinyalnya cuma satu. Oh, ya itu. Bacakan saja. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nomor 2, langsung diisi. Heeh, kan nggak lupa. Langsung diisi aja, Bu. Ya, sendiri-sendiri ya, nggak rembukan. Iya. Nomor 2, Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? apa yang masih Apa yang masih perlu diperbaiki? apa ya? Nomor 3, Nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? apa yang Bapak Ibu lakukan agar dalam keadaan lisan ya? Ya, Seperti 4, 4, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? sudah cuma 4 ya Mbak? Heeh. Upaya apa ya? Hah? Sudah 4 saja. Terus yang itu tuliskan hasil refleksi Anda. Nah kan udah ini.
Maksudnya ada itunya, tuliskan refleksi diri, itu yang tak kirim ke WA Bu. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Apa ya? Sinyalnya luar biasa loh Bu Yuni. Punya aku alhamdulillah bagus. Ya Allah, buka ini aja susahnya, Masya Allah. Sudah 40 menit kayak Mbak. Mm-mm.
Itu sudah selesai, Bu. Kayak berarti kita kembali. Sebentar dulu, mau tak itu dulu. Tak matiin rekamannya dulu ya, Bu. Bentar. Oke. Manage recording. Stop recording. Oke, bismillahirrahmanirrahim.